Selamat sore Tribuners, kembali bersama saya Hendra, wartawan Tribun. Kembali di segmen Kampus Corner. Kita akan membahas terkait kelembagaan, kemahasiswaan maupun dinamika-dinamika yang ada di kampus. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan Ketua Umum Lembaga ORI ya, ORI Olahraga Raden Intan. Olahraga Raden Intan, UIN Raden Intan Lampung ya, dengan ketumnya dengan siapa? Arif Ansori. Arif Ansori. Kita ngobrol-ngobrol dikit nih Arif ya, terkait ORI sendiri nih, UKM ORI. Nah, UKM ORI kalau kita ngomong berarti tentang olahraga. Itu di dalam UKM ORI itu ada apa aja sih yang kita biasa kerjakan gitu? Apa cuman sekedar latihan atau juga ada event-event lomba seperti lomba olahraga? Coba bisa diceritain nggak, Arif? Oke. Kalau kita dari UKM ORI sendiri Bang, itu untuk masalah kegiatan kita yang rutinitasnya itu kita ada namanya latihan rutin. Nah, di luar dari latihan rutin kita juga ada agenda-agenda. Kalau di UIN sendiri kayak ada Rektor Cup gitu loh. Terus insya Allah tahun ini kita ada Pekan Olahraga dan Seni yang kita nanti ngundang-undang kampus sesirkum Bandar Lampung dan Lampung. Kemudian juga paling kita ada mengikuti event-event Bang, event-event keluar kampus, kemudian event-event nasional, regional yang ada di setiap tahunnya. Event biasanya latihan itu kalau latihan itu biasanya dijadwalin itu hari apa aja sih? Oh iya, ngomong-ngomong ORI sendiri ini, di dalam ORI itu ada apa aja tuh dia, olahraganya apa aja biasanya? Kalau kita sendiri Bang di ORI-nya itu alhamdulillah kita ada 6 divisi yang terdiri dari futsal, sepak bola, badminton, tenis meja, basket, sama volley Bang. Itu jadwal latihannya gimana itu? Kalau ada 6 gitu kan? Oh iya, kalau kita dari 6 divisi kan alhamdulillah UIN Raden Intan sekarang udah lumayan lengkap juga fasilitasnya kan. Nah itu kita udah kita buatin jadwal khusus untuk mereka, jadi mereka tinggal mengikuti aja jadwalnya sesuai yang udah kita tentuin sama kepala divisinya Bang. Udah kita bagi kok untuk latihannya. Kalau untuk di dalam kampus itu dari hari Senin sampai dengan Jumat, ada juga latihan-latihan di luar kampus itu paling weekend aja Bang. Oh iya, di UIN sekarang sudah ada namanya sport station apa sport atau? Oh ada, kita sekarang ada sport center. Sport center itu isinya apa aja sport center UIN sekarang? Kalau untuk sementara sih itu ada 3 lapangan, ada kolam renang di situ satu, kemudian juga ada lapangan futsal sama lapangan badminton Bang untuk sementara ini. Kalau untuk yang lainnya kayak basket itu kita masih pakai lapangan di luar. Volley juga kita masih pakai lapangan luar, sama tenis kita masih pakai satu gedung perkuliahan gitu Pak. Oh, tenis meja atau tenis lapangan? Tenis meja. Kalau tenis lapangan dia lebih dominannya ke dosen Bang. Keren juga ya UIN sekarang udah ada kolam renang dan lain-lain. Lumayan. Kalau Arif sendiri sebelumnya aktif di olahraga mana ya di ORI? Kalau Arif sendiri lebih ke tenis sih, tenis sama badminton. Cuman karena memang pas masuk ORI-nya kita milih divisi tenis, ya kita lebih banyak ke tenis daripada ke badmintonnya. Jadi setiap cabang-cabang olahraga itu ada kepala divisinya masing-masing dan dinaungi oleh ORI gitu ya. ORI, ya. Jadi nggak misah-misah deh ya. Nggak misah-misah. Nah untuk ORI sendiri nih, kalau kita lihat biasanya kalau lomba-lomba olahraga gitu, olahraga tingkat mahasiswa, sering nggak sih ikut gitu dari kawan-kawan ORI sendiri? Atau dia bentuknya kayak piala wali kota misalkan gitu kan? Ada yang pernah ikut nggak? Kalau kita untuk event-event kayak di ITERA kemarin ada ITERA Open gitu Bang. Nah itu kita sering ikut, terus kayak lomba di Polinela atau Poltekkes kita sering ikut, dan alhamdulillah apalagi futsal dan badminton itu alhamdulillah sering dapat juara juga sih Bang. Kalau dari kita aja lumayan sering. Kalau untuk ke tingkat-tingkat wali kota itu kadang kita masih kurang karena kadang informasinya kita telat dapatnya Bang. Informasi ya terkendala.
Cuman kalau untuk dari apa namanya dari pihak kampus gitu, dukungan dari pihak kampus untuk lembaga ORI sendiri cukup baik nggak sih Rip, kira-kira? Misalkan kayak dukungan dana atau dukungan support berupa support moral gitu dari pihak kampus, itu gimana Rip kalau di UIN? Kalau di UIN, alhamdulillahnya, apalagi per hari ini support dari kampus itu lumayan bagus bang, lumayan baik. Apalagi dengan apa namanya adanya dosen-dosen, kan per divisi pasti ada alumni-alumni dari setiap divisinya di UIN juga itu bang. Jadi dosen-dosen itu support kita gitu loh. Kalau pengen latihan yuk dibantu sama dosen-dosen gitu loh. Di luar kita mengajukan anggaran dari kampus, tapi mau apa dukungan moral dari dosen itu nyemangatin itu ada kok bang. Bagus mereka. Cukup bagus ya. Iya. Kalau untuk ini sendiri Rip, kita ngomongin dari mahasiswanya sendiri. Mahasiswa di UIN sendiri kalau kita ngeliat dinamika secara organisasinya gimana tuh Rip? Khususnya organisasi olahraga ya. Nah itu gimana tuh dinamikanya dari mahasiswanya sendiri, tanggapan atau minat di organisasinya gimana tuh? Kalau dinamikanya ORI bang ya, mungkin sama lah kalau sama dinamika yang ada di kampus-kampus lain tentang UKM olahraga. Itu mereka lebih dominan ke atletnya bang, ke atletannya. Jadi keorganisasiannya itu masih apa ya, masih kayak ya udah deh, yang penting gue latihan dulu gitu loh, daripada keorganisasiannya. Lebih ke situ sih sebenarnya, untuk nyatuin apa namanya ego antara divisi itu yang harus benar-benar butuh effort lebih untuk kalau di UKM olahraga bang. Maksudnya gimana tuh, lebih mentingin keatletannya daripada keorganisasiannya itu gimana maksudnya? Lebih kayak gini, misalkan kalau atlet misalkan kita latihan nih, sore ini kita latihan badminton atau latihan futsal. Nah mereka itu datangnya banyak bang. Cuman misalkan kita ada kepanitiaan, misalkan kalau masa orientasi calon anggota baru Morcap kalau di ORI. Nah itu yang datang ya banyak juga enggak, sedikit juga enggak. Jadi kayak kesannya itu ya gue lebih mementingkan latihan daripada gue ngejalanin kepanitiaan kayak gitu bang. Jadi keseruan saat teknis ininya aja, teknis latihan gitu ya, keseruannya aja yang diambil ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya kepanitiaan, organisatoris segala macam kurang. Iya masih agak kurang. Itu yang pengen kita bangun sama-sama ke depan bang. Tapi kalau untuk UKM ORI sendiri minatnya cukup tinggi nggak di UIN? Kalau minatnya itu alhamdulillah tinggi banget bang. Dari tahun ke tahun minatnya malah semakin banyak yang daftar ke UKM ORI. Ini kan tadi itu ada 6 ya, ada 6 divisi. Rencana ada mau penambahan divisi lain nggak, kayak divisi olahraga apa gitu. Tadi ada kolam renang di sekolah kan? Ada kolam renang nih di UIN kan. Jangan-jangan, kita mau divisi renang aja biar keren. Iya. Ada harapan ke situ? Ada sih bang. Kemarin ada pas Mubes kan ada rekomendasi itu kan. Itu ada salah satunya dari kawan-kawan kita juga dari anak-anak UKM. Karena ngelihat mungkin sport center itu ada ini ya, apa namanya? Ada kolam renang, jadi mereka mengajukan adanya divisi apa namanya? Kalau renang itu bang, ke depannya ini. Sama mungkin nanti kalau memang memungkinkan kita pengen nambah satu ini lagi, divisi lagi itu. Ada e-sport. Oh e-sport. E-sport. Keren itu. Ya. Digital banget ya kita. Digital banget. E-sport, bagus tuh. Lagi sekarang kan udah ada apa namanya? ESI ya, lembaga e-sport Indonesia Pak. Bagus. Sama kalau untuk di UIN sendiri nih, antar organisasi kayak ORI dengan organisasi lain gitu di internal UIN itu gimana tuh? Sering koordinasi nggak atau malah sering bentrok, itu gimana? Ada nggak dinamika seperti apa gitu yang biasa dibangun antar organisasi di UIN gitu? Kalau sejauh ini sih sebenarnya aman-aman aja, nggak ada dinamika yang terlalu berlebihan kalau untuk di UKM-nya. Paling lebih ke ini sih, misalkan ada beberapa anak UKM, misalkan UKM terkhusus lah gitu, yang mereka ini udah punya sekret gitu loh. Sedangkan ada beberapa UKM yang memang dia punya kapasitas, punya kapabilitas, cuman kok nggak pernah dapat sekret gitu bang. Cuma di situ aja sebenarnya apa namanya lebih ke cemburuan sosial sih bang. Mungkin karena kemarin fasilitasnya masih kurang juga sih. Jadi untuk sekret sendiri di UIN kurang ya gitu ya? Atau ada yang dapat ada yang enggak emang gitu ya? Iya, karena ini sih apa namanya kemarin mungkin gedungnya juga masih tahap pembangunan ya bang. Itu masih kurang banget pokoknya.
cuma beberapa UKM, segelintir UKM yang memang udah ada tempat untuk UKM secret. Oh iya, untuk ORI sendiri ini dimulainya kapan sih sejarah awalnya ada UKM ORI gitu, dan bisa menggabungkan semua olahraga gitu dalam satu lembaga gitu. Itu kapan gitu sih emang kalau di sejarah sendiri? Kalau sejarahnya itu sekitar, kalau kita lihat sejarah bang ya, kita dari apa abang-abang, dari dosen-dosen itu ORI ini itu dari tahun 90-an udah ada, cuman namanya bukan ORI, cuman apa ya, kumpulan-kumpulan mahasiswa aja yang suka main bola sama voli dulu itu bang. Nah jadi karena semakin banyak yang dulu kan masuk YIN, terus potensi anak-anak juga makin banyak, ya kan, makin apa ya, harus banyak yang ditampung, akhirnya nambah badminton, terus nambah lagi apa namanya, futsal, nambah lagi basket dan lain sebagainya. Jadi seiring berjalannya waktu nambah bang. Kalau mulainya itu sebenarnya sekitar tahun 2002-2003an disahin sama kampus dari rektoratnya. Cuman kalau mulai awalnya itu dari tahun 90-an udah mulai bang anak-anak olahraga. Bentuknya komunitas ya, iya, komunitas seru-seruan aja. Untuk ORI sendiri ini, kenapa Ansori Arif Ansori sendiri memilih ORI gitu untuk digeluti? Apa sebelumnya punya background sebagai atlet gitu? Enggak juga sih bang, milih ORI karena yang pertama dulu itu kan masih bingung juga, kita kan dulu maba ya kan, maba itu mau kayak mana, akhirnya kita milih beberapa UKM ya kan, kita daftarin, cuman yang bertahan itu di ORI bang, karena kalau di ORI kan nggak monoton bang, artinya kita kegiatan tuh asik loh bang, ya kan, kita keluar terus kita bisa latihan di, misalkan kalau futsal di tempat-tempat lain gitu kan, ketemu kampus lain gitu loh, di gor-gor lain, jadi nggak monoton yang misalkan cuman di secret aja terus cuman ngapa-ngapain. Pokoknya kalau ORI itu kesannya dulu tuh, kayaknya ORI keren nih kayak gitu kan, olahraga lagi ada 6 divisi, kita bisa main semua, bisa belajar di situ bang. Itu sih pertamanya. Untuk olahraganya sendiri sering sparring nggak gitu sama kampus lain atau sama mana gitu, sparingan? Kayak futsal sparring sama futsal Unila gitu atau mana? Pernah kayak gitu? Kalau dari anak kita bang ya, itu yang lumayan sering latihan itu sparring sama orang luar itu futsal sama voli bang. Nah itu yang sering apa namanya, yang mereka lebih sering sparring dengan anak-anak Dharma Jaya. Terus kalau futsal bang ya, kalau dia voli dia lebih sparring sama kayak lingkungan itu kan, voli itu kan banyak tuh bang ya, kayak Sukarame dia ada, terus kayak apa, Karang sini ada, nah lebih kayak gitu sih kita. Untuk gue juga punya nih temen di ORI, dia waktu itu aktif di futsal, dan kayaknya di ORI ini futsal yang menonjol nih. Nah selain futsal yang menonjol lagi apa sih di ORI itu yang lebih, wow kayaknya jago nih gitu, yang dijagokan? Iya, selain futsal sih memang kalau futsal kan memang kebersamaannya di UIN lumayan erat juga. Ya. Kalau untuk prestasi itu yang bisa kita angkat, yang kita bisa banggain itu salah satunya tenis meja bang. Memang kalau tenis meja itu masalah dari kuantitas perorangannya, dari orang-orangnya memang sedikit bang. Cuman kalau tenis meja mungkin bisa kita bilang itu salah satu penyumbang medali paling banyak di tingkat olahraga untuk UIN Raden Inten Ampung bang. Malah tenis meja ya, iya. malah kita jarang denger tuh masalah. Masalah biasanya kan anak futsal UIN nih, jago nih, futsal UIN nih, futsal terus gitu tahunya kan. Ya tenis meja yang mantep ya. Ya karena itu tadi bang, kuantitasnya sih sedikit. Kalau futsal kan memang dia di lain sisi dia apa namanya, sering keliling kan, sparring dengan kawan-kawan yang lain juga. Mungkin futsal juga kan alhamdulillah untuk prestasinya lumayan juga. Cuman tenis itu ketutupan karena ya kurang orangnya itu bang. Nah kalau futsal kan pasti bujang-bujang doyan futsal kan gitu.
Sama kalau di Ori sendiri selain keasikannya, keseruannya ya, karena kita lihat juga namanya olahraga ya pasti seru lah gitu ngumpul sama kawan. Apalagi sih keseruan lainnya gitu yang bisa didapetin di Ori. Kalau nih ada nanti anak-anak baru nih mau masuk UIN, Ori asik juga nih kayaknya. Apa keasikannya selain olahraga kita bisa bilang? Ya kalau bisa kita bilang selain keasikan di olahraganya bang ya, kita main di olahraga apa ya, kompetisi kayak senggol-senggolan segala macam kan biasa. Nah itu kalau kita di ORI itu lebih kita mengedepankan kekeluargaannya bang, gitu loh. Jadi kedekatan kita per divisi, terus UKM gitu loh, itu yang selalu kita jaga. Makanya kalau anak-anak alumni UIN yang dulunya di ORI kadang itu sampai dia lulus pun itu kita masih ngayomin gitu bang, kita masih apa ya, kita masih peduli sama adik-adik, kalau punya masalah ngobrol kita kasih solusi gitu. Lebih ke keluargaan yang kita bangun dari awal mereka masuk sampai mereka lulus. Erat juga ya. Erat bang. Nah kalau di ORI ini jenjang apa namanya, jenjang pelatihannya ada nggak sih? Kayak biasanya kan kalau organisasi lain masuk jadi anggota muda gitu, nanti jadi anggota apa. Nah kalau di ORI sendiri gimana jenjangnya? Kalau di ORI sendiri itu kan karena ini bang ya, apa namanya, kita ini kan atlet ya kan, kita olahraga artinya kita kompetisi gitu kan bang ya. Jadi kalau untuk jenjangnya itu di ORI itu nggak ada bang, kayak anggota muda, anggota tetap itu nggak ada. Cuman pendaftaran, mereka daftar latihan ya kan di UIN ya kan khususnya. Terus kalau dia punya klub di luar, dia latihan di situ, ya siapa yang bisa menunjukkan dirinya dia yang terbaik, ya dia yang akan selalu kita panggil, yang akan selalu kita utus sebagai perwakilan dari kampus gitu. Tapi misalnya kayak mahasiswa baru mau masuk, dia langsung milih nanti ya, bang saya di ORI mau divisi ini dong gitu ya. Oh jadi kirain biasanya kan masuk ya di ini dulu ditatar jadi apa gitu, jadi apa. Oh enggak ya, langsung enggak, bang, kalau kita langsung aja langsung jadi ada formnya, langsung di ORI mau jadi apa gitu ya, di divisi mana gitu. Tapi kalau untuk pengurusnya sendiri itu per divisi itu ada ketua divisi lagi ya? Iya. Ada bendahara segala macam juga ada juga. Kalau di divisi dia lebih ke kepala bang, bukan ke ketua, dia lebih ke kepala divisi kalau di divisi. ORI UIN. Sebagai penutup akhir nih kita ngomongin, ada yang mau dibicarakan terkait ORI ini buat kawan-kawan semua. Kalau ada yang minat gabung ORI ini, ada yang nonton kan, ada adik-adik dari UIN, karena memang nggak terpaku pada background kan ya ORI, maksudnya background dulunya atlet atau apa ya, basing lu aja lu doyan main futsal termasuk nggak apa-apa gitu kan. Ada yang bisa di apa kata-kata? Kalau satu sih yang pengen kita sampaikan ke kawan-kawan di luar ya, yang pengen masuk UIN khususnya kalau pengen masuk ORI, jangan ragu-ragu, jangan malas mencoba ya, jangan juga takut karena kita nggak punya skill, kita nggak punya kemampuan, terus kita minder, kita nggak mau nggak mau nyoba untuk masuk ORI gitu kan, karena kita minder sama kawan-kawan yang lain. Karena kalau kita sendiri nggak mau nyoba, kalau kita sendiri nggak mau nyoba keluar dari zona nyaman kita sebagai mahasiswa yang biasa-biasa aja, nggak mau nyoba suatu hal yang baru, nanti pas kita lulus kuliah atau nanti kita di semester akhir ya kita bakal nyesal sendiri, kenapa gua dulu kok nggak aktif gitu loh, kenapa gua nggak mau ngembangin potensi yang ada di dalam diri gua. Itu sih bang. Terus ya kalau di ORI nanti kalau misalkan memang nggak bisa atau belum bisa ya, nanti pasti akan kita ajarin dari nol sampai dengan dia bisa, seperti itu bang. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Iya, jangan pernah mencoba. Asik. Oh kemarin pandemi ini untuk olahraga sendiri zaman pandemi kemarin gimana tuh? Kalau untuk masalah pandemi kemarin emang kita agak susah untuk latihan di dalam kampus ya kan, karena ada peraturan-peraturan dari Pemda dan segala macam, dari kampus juga turun. Ya kita ngakalinnya kita latihan di luar bang, kita sewa gor, kita latihan di klub-klub futsal di luar gitu loh. Nanti ya kalau misalkan ada lomba, ada apa, kita kumpul lagi, ya kita bareng-bareng lagi untuk dapat hasil yang terbaik gitu sih bang.
Jadi nggak menghalangi ya. nggak menghalangi. Tapi kalau untuk sekarang ini udah cukup normal ya keadaan. Iya, kalau sekarang udah cukup normal alhamdulillah. Oke. Mantep mantep Ori, cakep. Lagi ada kolam renang ya sekarang. Ada kawan berenang nanti. Sekarang bisa berenang, sekarang Uin bisa berenang kawan-kawan. Ya mungkin itu aja ya Rip, ya, Ya, kita Bang, ngobrol-ngobrol makasih. bincang-bincang Ya, udah diundang. terkait kampus khususnya UKM Ori ya. Mungkin sekian Tribuners bincang-bincang kita bersama Ketua Umum UKM Ori Uin Radentan Lampung ya, terkait olahraga. Tadi sudah kita pembicarakan juga terkait keseruan-keseruan lainnya dan apa aja sih fasilitas yang ada di UIN. Mungkin sekian ya Tribuners, kita akhiri bincang sore ini dan kita akan lanjut di season berikutnya ya, di Jumat berikutnya dengan segmen yang sama, tentunya dengan narasumber yang berbeda. Selamat sore, saya Hendra pamit undur diri, sampai jumpa.